Ya, sudah. Terima kasih, Dok. Terima kasih ya. Jadi, seperti yang dikemukakan oleh Dr. Rudi, saya hanya highlight saja bahwa types of healthcare associated infection atau HAI itu secara umum dibagi 4 poin. Yang paling sering adalah VAPSI, kemudian CAUTI, SSI, dan VAP. Dan ini adalah HAI ini sering berkembang menjadi sepsis, dan sebaliknya, sepsis bisa mempengaruhi HAI, menimbulkan HAI. Kemudian, poin prevalence survei di Indonesia tahun 2021 menunjukkan bahwa sumber yang paling sering sebagai penyebab dari nosocomial infection adalah pneumonia, skin and soft tissue infection, GI and intraabdominal infection, sepsis, dan ENT infection. Ini adalah infeksi-infeksi yang paling sering didapat di rumah sakit atau nosocomial infection. Nah, ini strategi nosocomial infection. Sebenarnya yang paling penting adalah jangan lupa prevent. Makanya ini 3 kali kita buat. Ini adalah bahwa jangan lupa prevent, cuci tangan sebelum memegang sesuatu. Jadi kemudian kalau melakukan tindakan sepsis aseptik, kemudian dengan memberikan penjelasan kepada pasien hal-hal yang bisa dilakukan dan tidak dilakukan. Kemudian di sini adalah satu alur yang menyatakan 3 jam pertama kita harus identifikasi ini pasien sepsis atau cenderung mau sepsis. Itu 3 jam pertama. Setelah kita tetapkan, kita berikan initial empirical broad spectrum antiviral terapi. Kemudian setelah 24 jam atau 48 jam berikutnya, kita harus memberikan definitive empirical or targeted antimicrobial terapi. Dihitung sampai 72 jam, dan kalau perbaikan, ini hari ke-7 kita pertimbangkan untuk mengakhiri atau terminasi pemberian antibiotik. Ini adalah identifikasi high risk patients. Jadi ini menunjukkan kalau infeksinya itu, SIRS-nya itu tidak tertangani dengan baik, maka dia akan jatuh ke dalam sepsis, ya, jatuh ke dalam sepsis. Kemudian kalau sepsisnya ini tidak tertangani dengan baik, akan jatuh kepada septic shock, dan ada titik nanti di mana point of no return, jadi nggak ada lagi balik, jadi dia tidak reversible gitu loh, jadi dia akan menjadi lebih berat, dan akhirnya mungkin adalah kematian. Jadi makanya dibuat di sini survivalnya adalah kalau ada point of no return, angka kemudian mati itu kemudian bertahan itu adalah 50%. Sisanya kemungkinan adalah meninggal dunia. Itu adalah tentang identification of high risk patients. Nah, bagaimana upaya untuk mencegahnya itu? Ya adalah kalau memungkinkan dilakukan kultur dari site of infection. Jadi kalau misalnya site of infection-nya itu adalah misalnya dari skin and soft tissue infection, kita ambil dari situ. Kalau misalnya dia catheter associated urinary tract infection, kita ambil dari kultur urin, dan kalau dia central line associated bloodstream infection, kita ambil dari darah. Jadi itu adalah definitive treatment. Tapi ada kalanya kita nggak bisa melakukan kultur, jadi kita hanya bisa periksa antigen. Adakah antigen terhadap pasien, antigen pada darah pasien tersebut, misalnya urinary pneumococcal, Legionella, sama NS1, sama nites glucan untuk jamur. Jadi kalau tidak bisa lakukan kultur, kita melakukan deteksi antigen, dan kemudian ada multiple panels. Kalau ini sebenarnya kita belum punya multiple panels. Sebenarnya saya mau menunjukkan di sini adalah infection biomarker to have early diagnosis. Jadi jam-jam pertama yang cepat naik duluan itu adalah interleukin 6. Interleukin 6 naik cepat dalam 3 jam, 4 jam udah sampai mencapai titik puncak. Kemudian diikuti nanti adalah meningkatnya PCT, yang dimana pada hampir ke jam ke-24 PCT-nya akan mencapai puncak. Kemudian diikuti dengan meningkatnya CRP, C-reactive protein. Kemudian diikuti dengan meningkatnya laktat dehidrogenase LDH. Kemudian diikuti lagi dengan meningkatnya ferritin dan laju endap darah. Ini adalah infection biomarker to have early diagnosis yang bisa dilakukan sederhana. Cuma dari yang
dari beberapa poin ini yang sulit dilakukan adalah interleukin 6 karena tidak biasa atau tidak lazim diperiksa di lab. Tapi kalau PCT, procalcitonin, CRP, LDH, ferritin, ISR, kita bisa berikan, kita lakukan pemeriksaan yang pemeriksaan di lab kita. Jadi treatmentnya adalah kalau memungkinkan di reduce bacterial load, jadi source control, jadi sumbernya kalau bisa dihilangkan. Kalau misalnya dia ada abses, kita drainase. Kalau ada obstruksi, dilakukan deobstruction. Dan kalau ada luka, perawatan luka diberi demam. Jadi ini jangan lupa, jadi sekiranya memungkinkan dikurangilah source of infection tersebut. Kemudian pemilihan antibiotiknya adalah secara empirical, active against potentially implicated microorganism, dan berdasarkan lokal. Ini jangan lupa antibiogram. Jadi sebaiknya sebenarnya setiap rumah sakit punya antibiogram tentang antibiotik. Sehingga karena gini, antibiotik yang resisten misalnya di Jakarta atau di RSCM, belum tentu resisten di Bandung misalnya. Karena kan rumah sakit yang berbeda. Jadi ini ada baiknya kalau ada based on local antibiogram. Dan multifaktor tadi sudah dikemukakan oleh Dr. Rudi. Saya tidak akan lanjutkan lagi. Kemudian diberikan optimal dose antibiotik dan administrasinya apakah continuous drip atau intermittent drip. Kemudian intervals according to PKPD. Jadi kalau sudah kemudian apply definitive therapy, kalau memang perbaikan, eskalasi, kalau tidak perbaikan, eskalasi, kalau sudah perbaikan, deeskalasi, kemudian dipertimbangkan full stop. Ini menunjukkan pada pasien yang tidak diobati secara appropriate, itu akan mengalami risiko kematian 3,8 kali besar lebih tinggi dibandingkan dengan pasien yang menerima antibiotik yang adequate. Jadi yang tidak adequate itu 3,8 lebih tinggi risikonya akan menderita kematian dibandingkan dengan pasien yang mendapat antibiotik yang adequate. Ini adalah potential implicated microorganism. Ini dapat dari Belanda, adalah typical nosocomial pathogens. Gram positif itu biasanya Staphylococcus epidermidis, Enterococcus, Enterococcus dan Staphylococcus aureus. Sini adalah jumlah yang mengalami resisten. Kemudian gram negatif adalah Pseudomonas, kemudian E. coli, kemudian Klebsiella pneumoniae dan Pseudomonas maltophilia 2,7%. Ini adalah tipikal nosocomial pathogens dan fungi. Jangan lupa jamur itu menyumbang 9,6%, kemudian virus 9,9% seperti herpes, CMV dan yang lain-lain. Ini adalah antibiotik yang resisten hospitalized surgical patient pada pasien yang mengalami operasi, hospital surgical patients, silent emerging public health concern. Jadi kalau kita lihat dari grafik ini adalah di gambar ini, kalau dia udah nosocomial infection, terutama di surgical, itu pemakaian ampicillin itu udah hampir 98% itu resisten. Jadi semakin ke sini, semakin hitamnya adalah semakin resisten gitu loh. Di imipenem pun sudah mulai, padahal ini tahun 2020 ini, sudah mulai tinggi resistensinya. Amoxicillin acid juga tinggi, dan yang di sini yang promising adalah vancomycin, masih 0 resistensinya yang di Belanda ya, yang di Belgia ini ya. Kemudian clindamycin, resistensinya masih 2,0%. Nah, kalau kumannya adalah Enterobacterialis, jadi kalau kumannya adalah Enterobacterialis, ampicillin 99,2% resisten, kemudian diikuti dengan trimethoprim 3,6%, dan kemudian bisa kita lihat di berikutnya ini ceftriaxone, cefepime, cipro, levo, gentamicin, amoxicillin clavulanate acid, dan kemudian chloramphenicol, kemudian ertapenem, dan amikacin, dan imipenem. Ini adalah yang semakin bawah semakin rendah persentase resistensinya. Sedangkan pada kuman-kuman yang mengeluarkan laktos non-ferment bakterial, jadi di sini justru seperti obat-obat yang selama ini jarang kita pakai, justru angka resistennya tinggi. Seperti ticarcillin, piptazo, ticarcillin, gentamicin, dan kalau di sini yang lumayan
sensitivitasnya adalah meropenem dan imipenem. Nah, antibiogram from studies, jadi ini antibiogram dari beberapa studi disebutkan pada klapsi, kuman yang paling sering adalah koagulasi negatif Staphylococcus. Jadi dan kemudian adalah Staphylococcus aureus. Kemudian yang kemudian adalah Candida species dan enteric gram negatif bacilli. Ini adalah kuman yang sering terjadi pada pasien-pasien klapsi atau central line associated bloodstream infection. Sedangkan yang catheter associated urinary tract infection 60-80% adalah gram negatif, dalam hal ini E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, dan Enterobacter species. 20-40% adalah Enterococcus dan Staphylococcus. Pada surgical site infection, kuman yang paling sering adalah Staphylococcus aureus, koagulasi negatif Staphylococcus, E. coli, dan Ephecales, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp, dan Klebsiella spp. Sedangkan pada ventilator associated pneumonia, yang paling sering adalah non-glucose fermenting gram negatif bacilli, seperti Pseudomonas ap, Enterobacter, dan Staphylococcus aureus, dan methicillin, Staphylococcus, dan MSSA. Kemudian antibiotic selection, masuk ke antibiotik. Nah, untuk klapsi, kalau bisa adalah removal of cath if possible. Kalau ada kateter, kalau memang bisa dicabut. Apalagi terutama dan perhatikan apakah akan membawa untuk long term atau short term. Ini harus kita pertimbangkan tentang NGT seperti itu, NGT, kateter, dan benda-benda lain, yang alat-alat kedokteran lainnya yang invasif. Kalau bisa, kalau memungkinkan dicabut gitu loh. Nah, empirical terapinya adalah guided by local antibiogram. Tetap sebenarnya yang terbaik adalah lokal antibiogram. Jadi, kalau tidak ada, kita punya empirical terapi adalah vancomycin diberikan pada pasien yang tinggi dengan MRSA. Jadi, yang tinggi MRSA diberikan adalah vancomycin. Kemudian, dikombinasi dengan multidrug resistant gram negatif bacilli pada pasien neutropenia, fibroneutropenia, severe ill, dan known colonization. Dan coverage untuk gram negatif bakteria adalah diberikan cephalosporin generasi keempat, carbapenem, beta-lactamase, dan lokal data dan severe ill. Ini dilakukan pada ini. Kemudian kombinasi of gram positif, gram negatif bakteri dan antifungal, ini ada 3. Ini diberikan pada critical ill, dan femoral site. Kenapa diberikan pada femoral site juga diberikan anti jamur sama gram negatif bakteri sama gram positif? Karena femoral site ini dekat dengan perineum. Jadi di perineum itu kan ada alat kelamin, ada anus. Jadi dia sangat dekat dengan sumber-sumber infeksi yang mengakibatkan adanya jamur atau adanya gram negatif bakteri. Jadi pada klapsi kita juga pikirkan pemberian kombinasi obat gram positif untuk gram positif, gram negatif, dan antifungal. Dan untuk anti jamur, ini diberikan Harris Candida infection adalah echinocandin dan azole, turunan azole. Kemudian definitive terapi, kalau sudah ada, bila perlu, kalau definitive terapinya itu adalah dengan metode eskalasi. Kalau udah perbaikan, dieskalasi, dan sudah perbaikan, dan sudah sembuh, kita stop. Ini adalah beberapa contoh antibiotik pada klapsi. Kalau dia gram positif, Staphylococcus aureus misalnya adalah yang methicillin susceptible, diberikan adalah obat penicillinase resisten penicillin. Jadi obatnya dalam hal ini adalah ampicillin dan ampicillin. Kemudian pada pasien yang methicillin resisten, yang diberikan adalah vancomycin. Sedangkan pada koagulasi negatif Staphylococcus methicillin susceptible diberikan penicillinase resisten penicillin, dan methicillin resisten dikasih vancomycin. Demikian juga dengan yang Enterobacter faecalis dan Enterococcus faecalis diberikan adalah jika amphotericin susceptible, ampicillin or penicillin plus aminoglycoside. Dan demikian dengan gram negatif bacillus bisa kita lihat di bawah ini adalah seperti hal ini. Dan kemudian kalau dilihat lagi lebih ini adalah pada choice of gram negatif antibiotik pada klapsi ini,
pada Pseudomonas aeruginosa yang diberikan adalah generasi keempat cephalosporin atau carbapenem atau piptazo, dan dengan atau tanpa aminoglukosid. Kemudian untuk jamur dipertimbangkan adalah pemberian echinocandin atau fluconazole if organism susceptible, dan uncommon pathogens ini adalah jarang. Ini karena jarang ini, dan biasanya diberikan adalah vancomycin. Pada Cauty, apa yang kita berikan pada Cauty adalah consider removal of cath if possible long dorsal tap. Jadi tetap ini adalah, kalau apalagi ini kan catheter associated urinary tract infection. Kalau bisa dihindar kalau memang terpaksa harus pasang catheter karena severe illness. Tapi usahakan secepat mungkin kalau bisa dicabut kateternya. Dan terapi empirikalnya adalah guided by local, tetap ini guided by local antibiogram. Tapi secara umum bisa dianjurkan generasi ketiga atau generasi keempat dari cephalosporin, dalam hal ini cefepime dan ceftazidime. Kemudian bisa diberikan carbapenem, yaitu durapenem, imipenem, dan meropenem. Kemudian beta-lactamase, piperacillin, tazobactam. Kemudian definitif terapi adalah eskalasi, deeskalasi, dan stop. Durasinya 7 hari jika resolusinya tidak bisa cepat, dan bisa sampai 10-14 hari pada pasien-pasien yang delayed response. Surgical site infection, ini seperti yang tadi digambarkan oleh Dr. Rudi sudah dikemukakan. Jadi di sini yang dianjurkan adalah empirical treatment guided by local antibiogram. Kalau tidak ada local antibiogram, pada slide ini bisa menolong kita untuk memilih antibiotik. Jadi untuk gram positif antibakterial, kalau empirical therapy, generasi pertama cephalosporin masih bisa diberikan untuk penicillin, atau kalau dia gram positifnya itu adalah resisten, bisa diberikan vancomycin, linezolid, atau daptomycin for high risk MRSA. Jadi pada yang MRSA bisa dipertimbangkan vanco, linezolid, daptomycin pada MRSA. Kemudian combination dengan cephalosporin dan fluconazole dengan metronidazole. Jadi kombinasi antara cephalosporin dengan atau fluoroquinolone plus metronidazole atau carbapenem atau piperacillin tazobactam. Ini biasanya diberikan pada infeksi GI tract, infeksi di peritoneum, dan female genital tract. Kemudian kombinasi vancomycin dan antipseudomonas antibiotik seperti cefepime, carbapenem, beta-lactamase, ini ada pada demam, neutropenia, febrile neutropenia. Pada febrile neutropenia kita harus pertimbangkan kemungkinan pemberian antibiotik kombinasi vancomycin dan antipseudomonas antibiotik. Dalam hal ini kita lihat adalah cefepime, carbapenem, beta-lactam atau beta-lactamase. Kombinasi antifungal dan antibiotik diberikan pada persistent fever dan neutropenia. Jadi febrile neutropenia yang tidak hilang-hilang, jadi persisten, kita harus pertimbangkan selain antibiotik seperti yang vancomycin dan antipseudomonas ini, kita pertimbangkan kombinasi dengan antifungal. Karena dengan ini kita akan bisa mengatasi kemungkinan penyebabnya adalah jamur. Sedangkan ventilator associated pneumonia occurs more than 48 hours to 72 hours after tracheal intubation. Antibiotik ini tetap adalah guided by local antibiogram. Jadi ini selalu saya tekankan tentang lokal antibiogram itu sangat penting. Jadi kemudian kalau tidak ini kita bisa memberikan antibiotik sesuai dengan saran-saran di slide ini, yaitu carfree for Pseudomonas dan gram negatif bakteri single dapat diberikan generasi ketiga atau generasi keempat cephalosporin, kemudian dapat diberikan carbapenem, dapat diberikan golongan beta-lactam atau beta-lactamase seperti piptazo, dan kombinasi antibiotik adalah diberikan kalau risiko multidrug resisten. Kemudian ditambahkan MRSA agent bila diketahui MRSA colonization atau high prevalence MRSA di unit tersebut. Jadi kalau di rumah sakit tersebut MRSA prevalence tinggi, kita boleh mempertimbangkan sebagai preventive treatment yang memberikan MRSA agent. Ini adalah
Ini sengaja saya bilang. Ini adalah 3 antibiotik yang notabene baru ya di Indonesia. Yang notabene baru. Ini antibiotik choice for multi-drug resistant. Jadi ini adalah hal berita newsnya, good newsnya adalah kita punya 3, paling tidak 3 yang ada di Indonesia. Satu adalah ceftaroline, ya, ceftaroline. Ini against terhadap RSA, dan kemudian ceftriaxone lactazolactam, ya, multi-drug terhadap Pseudomonas aeruginosa, ya. Jadi dia ini, kemudian yang satu lagi adalah ceftazidime avibactam. Avibactam ini adalah 3 antibiotik yang saat ini mulai ada di Indonesia, dan mudah-mudahan ini akan membantu kita dalam menangani infeksi. Dosis dan administrasi guidelines-nya adalah treatment should be started as soon as possible within 1 hour in septic shock, even earlier in sepsis and neutropenia. Dan seperti yang tadi dokter sebelumnya, pembicara sebelumnya mengungkapkan tentang, jangan lupa tentang PKPD setiap drug, not merely from the manufacturer instruction. Jadi jangan semata-mata mengandalkan instruksi dari pabrikan, dari produsen. Jadi yang kita pertimbangkan adalah guided by PKPD of each drugs. Administration is specific for each drug classes, misalnya beta-lactam using low loading dose to reach high serum concentration, high diffusion gradient into tissue, kemudian neutralize potential increase of MIC by inoculum effect, kemudian exit concentration for resistant mutants, dan administration of intermittent or prolonged infusion. Ini adalah pertimbangan kita apakah intermittent atau prolonged infusion ini sesuai dengan obat ini time dependent atau dose dependent. Kalau dia time dependent, kita harus tahu berikan prolonged infusion. Tapi kalau dia dose dependent, kita bisa berikan intermittent infusion. Duration of treatment itu adequate, ini tergantung kepada adequate source control. Jadi itu kemudian tergantung tipe atau jaringan infeksi yang terinfeksi. Pada umumnya diberikan 7 hari dan bisa sampai 2-4 hari. Tapi kemudian kalau tetap masih belum teratasi, kita pertimbangkan yang seperti tadi, apakah perlu dikasih ditambah obat anti jamur atau perlu dikombinasi dan sebagainya. Nah, take home message-nya yang bisa saya sampaikan di sini adalah high adalah prevalent and increased risk of sepsis. Jadi health associated infection adalah sering prevalent dan meningkat pada pasien sepsis, meningkatkan mortalitas, kemudian longer of length of stay, morbidity, dan financial loss. To fight high, physician must do prompt, jadi harus secara segera identification of high risk disease, early diagnosis, determination of proper empirical about definitive treatment. High increases the risk of MDR pathogen, hence lead to severe disease. Physicians need to understand the empirical and definitive treatment of high, CLABSI, CAUTI, SSI, dan ventilator-associated pneumonia, and apply the medication based on antibiogram. Jadi kalau bisa lokal antibiogram, kemudian adalah clinical condition, types of high, dan jangan lupa tentang PKPD dari antibiotik tersebut. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Dr. Leona atas materi yang telah disampaikan. Bila saya rangkumkan, ini identifikasi tentang tipe HIS ini penting sekali ya dok ya. Jadi dengan mengidentifikasi tipe HIS akan mengkerucutkan pada etiologi tertentu dan tentunya akan menentukan tata laksana yang lebih jauh. Baik, terima kasih dokter. Kita masuki sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi. Ini ada satu yang mengangkat tangan yaitu Dr. Arlis Karlina, spesialis penyakit